Halo pemirsa, kabar baik datang dari Indeks Harga Saham Gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Penguatan signifikan terus berlanjut, bahkan secara intraday posisi penguatan menguat hingga 2,5% pemirsa. Dan juga secara intraday Indeks Harga Saham Gabungan hari ini akhirnya menembus level psikologis di 7.800-an. Catatan lainnya adalah Indeks Harga Saham Gabungan sudah menembus ke level tertinggi di sepanjang 2025 dan secara year to date menguat di 10,09%. Aksi beli asing yang kembali masif tampaknya menjadi penopang utama pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan. Saham-saham perbankan big cap kembali melesat di sepanjang perdagangan hari ini. Di antaranya BBRI melesat di 6%, BMRI, BBCA, dan BBNI masing-masing menguat di 4 dan juga 3%. Penopang juga datang dari sektor infrastruktur, ada Brand melesat di atas 4%, bahkan Telkom sudah ke 3.100-an dengan menguat di atas 6%. Dan seperti apa review di sepanjang perdagangan hari ini, proyeksi untuk perdagangan esok hari, di tengah para pelaku pasar menantikan rilis data inflasi Amerika Serikat untuk jangka perdagangan dan juga untuk jangka panjang. Dan kembali bersama saya di Sun Oval, kita jelang IDX segesosong closing selengkapnya. Dan mengawali perjumpaan pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, di mana penguatan signifikan masih terus berlanjut untuk Indeks Harga Saham Gabungan. Posisi saat ini menguat di 2,50% dan diperdagangkan di level 7.792,994, di mana secara intraday pemirsa Indeks Harga Saham Gabungan sempat menembus ke level tertinggi di 7.800,831 dan ini merupakan level intraday tertinggi di sepanjang 2025. Dibuka di zona hijau pada pagi tadi di 7.666,090, sementara level terendah di 7.646,911. Penguatan Indeks Harga Saham Gabungan seiring juga aksi masif dilakukan beli oleh investor asing setelah keluar dari beberapa pekan terakhir, meskipun posisi masuk masih belum mengimbangi net sell yang terjadi di beberapa waktu terakhir pemirsa. Dari perbankan big cap, dorongan datang dari BBRI menguat di 6,77% di 4.030, BMRI menguat di 4,03% di 4.910, BBCA juga menguat di 3,51% di Rp8.850 per saham. BBNI melesat di 5%, Rp4.410 per saham. Tidak hanya perbankan big cap pemirsa, perbankan lapis di bawahnya seperti BBTN hari ini juga melesat di 4,98% di 1.265. Kemudian saham BRIS hari ini juga mengalami penguatan signifikan, meskipun penguatan lebih ke arah terbatas, menguat di 2.770 di 1,80%. Tidak hanya dari perbankan, dari konvensional, dari digital hari ini juga ikut mengalami penguatan yang signifikan. Dari salah satunya adalah pergerakan dari Arto melesat di 10% di 2.200. Kemudian juga ada Agro hari ini juga mengalami penguatan. Dari sisi persentase melesat di 13,76% di Rp246 per saham. Dari infrastruktur ada posisi dari Brand menguat di 4,57%, Brand sudah diperdagangkan di atas 9.000-an. Telkom hari ini melesat 6%, sudah berada di level 3.100-an pemirsa. Dari barang baku ada Aman, menguat di 1,81% di 8.450. Tak tanggung-tanggung dari energi ada Raja, melesat di 17,24% di 3.060. Sementara posisi CDIA berbalik menguat di 3,30% di Rp1.565 per saham. Pemberat datang dari saham-saham barang baku ada Antam tertekan di 1,36%, teknologi ada MTech melemah di 1,56%, Wi-Fi melemah di 0,74%. Namun tampaknya posisi ini bisa ditutupi oleh DCII. Hari ini Torjek atas menguat di 9,99% di Rp278.250 per sahamnya. Updatean pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan, baik dari domestik maupun internasional. Dan informasinya apa saja? Mari kita simak rangkumannya berikut ini.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperpanjang gencatan dagang dengan China selama 90 hari hingga pertengahan November dengan menunda kenaikan tarif tinggi atas barang-barang asal China hanya beberapa jam sebelum tenggat waktu habis. Dikutip dari Bloomberg, seorang pejabat di Gedung Putih mengatakan keputusan tersebut merupakan hasil yang sudah diperkirakan dari putaran terbaru pembicaraan antara perundingan perdagangan Amerika dan China yang berlangsung di Stockholm di akhir Juli. Langkah terbaru ini mempertegas pola kebijakan perdagangan Trump yang sering berubah-ubah dan sulit diprediksi oleh pelaku bisnis. Bursa Wall Street kompak kebakaran di Senin waktu setempat karena para pelaku pasar bersiap menghadapi rilis data inflasi dan sebagian besar mengabaikan perkembangan positif terkait isu tarif. Konsensus pasar memperkirakan inflasi Juli akan mencatat kenaikan 0,2% secara bulanan dan 2,8% secara tahunan. Indeks Dow Jones Industrial Average turun 0,45% di 43.975,09. Indeks S&P 500 melemah 0,25% di 6.373,45. Sementara Nasdaq Composite terkoreksi 0,3% dan ditutup di 21.385,40. Dari Asia, data resmi pemerintah yang dirilis menunjukkan perekonomian Singapura tumbuh 4,4% year on year di kuartal 2 2025. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan estimasi awal bulan lalu di 4,3%. Secara kuartalan, ekonomi Singapura naik 1,4% di kuartal 2 2025 setelah disesuaikan secara musiman, sejalan dengan estimasi awal dan membalikkan kontraksi 0,5% di kuartal 1 2025. Singapura juga merevisi naik proyeksi pertumbuhan PDB 2025 jadi 1,5 hingga 2,5%, dari sebelumnya 0,0% hingga 2,0%. Dari dalam negeri, Gaikindo melaporkan penjualan mobil di Indonesia di Juli 2025 tercatat mencapai 60.552 unit, naik 4,8% dibandingkan bulan sebelumnya di 57.799 unit. Penjualan retail atau distribusi dari dealer ke konsumen naik 1,8% di 62.770 unit, lebih tinggi dibandingkan 61.687 unit di Juni 2025. Kendati mencatat pertumbuhan secara bulanan, penjualan mobil masih turun jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penjualan wholesale hanya mencapai 435.390 unit, turun 10,1% year on year. Retail sales turun 10,8% dari 508.041 unit jadi 453.278 unit di 2025. Dari berbagai sumber, ada